Halo, berjumpa kembali bersama Dewi Sutrisna. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang sifat zat dan perubahannya, yaitu sifat fisika dan kimia. Kalian tentu tahu bahwa paku terbuat dari besi, atau bahkan pernah menggunakannya. Besi merupakan logam yang pada suhu kamar berwujud padatan. Jika tidak disimpan dengan baik, paku besi itu mudah berkarat. Bagaimana besi dapat berkarat? Bagaimana sifat-sifat fisika besi sebagai zat padat? Nah, agar kalian mengetahuinya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Setiap zat dapat dipastikan memiliki sifat-sifat tertentu. Oleh karena itu, suatu zat dapat dikenali dan dibedakan dengan zat lainnya, misalnya air, H2O. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan bertekanan 1 atmosfer atau 76 cm3. Sifat-sifat zat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sifat ekstensif dan intensif. Sifat ekstensif adalah sifat zat yang bergantung pada banyak atau ukuran zat. Sifat ekstensif ini meliputi berat dan volume. Semakin banyak zat, semakin bertambah pula berat dan volumenya. Yang kedua, sifat intensif. Nah, sifat intensif ini adalah sifat zat yang tidak bergantung pada banyak atau ukuran zat. Nah, sifat intensif ini dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika merupakan sifat zat yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru, atau sifat fisika merupakan sifat materi yang dapat dilihat secara langsung dengan indera. Sifat fisika yang akan kita bahas antara lain wujud zat, kekeruhan, kekentalan, titik didih, titik leleh, kelarutan, warna, daya hantar listrik, dan kemagnetan. Pertama, wujud zat dibedakan atas zat padat, cair, dan gas. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Padatan memiliki bentuk tetap karena partikel-partikelnya diikat erat bersama, sering dalam pola teratur yang disebut dengan kisi. Dalam suatu cairan, gaya antar partikel lemah untuk menahannya dalam formasi yang tetap, sehingga partikel-partikel ini dapat bergeser dengan mudah dan saling melewati satu sama lain. Energi kinetik partikel-partikel gas cukup besar. Gas juga memiliki energi kinetik yang cukup untuk menyebar dan memenuhi seluruh tempat atau wadahnya. 2. Kekeruhan. Nah, kekeruhan ini terjadi pada zat cair. Kekeruhan cairan disebabkan adanya partikel suspensi yang halus. Jika sinar cahaya dilewatkan pada sampel keruh, maka intensitasnya akan berkurang karena dihamburkan. Hal ini bergantung pada konsentrasinya. Nah, alat untuk mengetahui intensitas cahaya pada zat cair yang keruh ini, atau untuk mengetahui tingkat kekeruhan, disebut dengan turbidimetri. 3. Kekentalan, atau kita kenal dengan istilah viskositas. Kekentalan atau viskositas adalah ukuran ketahanan zat cair untuk mengalir. Untuk mengetahui kekuatan mengalir zat cair digunakan viskometer. Flow rate ini digunakan untuk menghitung indeks viskositas. Aliran suatu cairan dibandingkan dengan aliran air memberikan viskositas relatif untuk cairan tersebut. Angka pengukuran viskositas relatif cairan disebut dengan indeks viskositas. Indeks viskositas dapat dirumuskan seperti pada formula di bawah. Indeks viskositas sama dengan flow rate cairan dibagi flow rate air. Viskositas cairan terjadi karena gesekan antara molekul-molekul. Viskositas sangat dipengaruhi oleh struktur molekul cairan. Jika struktur molekulnya kecil dan sederhana, maka molekul tersebut dapat bergerak cepat, misalnya air. Namun, jika struktur molekulnya besar dan saling bertautan, maka zat tersebut akan bergerak sangat lambat, misalnya oli. Nah, molekul-molekul cairan yang bergerak cepat dikatakan memiliki viskositas atau kekentalan rendah, sedangkan molekul cairan yang bergerak lambat itu dikatakan memiliki kekentalan tinggi. 4. Titik didih. Titik didih merupakan suhu ketika suatu zat mendidih. Mendidih berbeda dengan menguap.
Mendidih terjadi pada suhu tertentu, yaitu pada titik didih, sedangkan menguap itu terjadi pada suhu beberapa saja di bawah titik didih. Nah, misalnya pada saat kalian menjemur pakaian, maka airnya menguap bukan mendidih. Nah, titik didih berbagai zat berbeda, tergantung pada struktur dan sifat bahan. Nah, kalian dapat melihat titik didih beberapa zat pada tekanan 1 atmosfer pada tabel berikut. 5. Titik leleh. Titik leleh merupakan suhu ketika zat padat berubah menjadi zat cair. Misalnya, garam dapur, jika dipanaskan akan meleleh menjadi cairan. Perubahan ini dipengaruhi oleh struktur kristal zat padat tersebut. Zat cair dan zat gas juga memiliki titik leleh, tetapi perubahannya tidak dapat diamati pada suhu kamar. Perhatikan titik leleh beberapa zat pada tabel berikut. 6. Kelarutan. Larutan merupakan campuran homogen. Dalam larutan terdapat 2 komponen, yaitu pelarut dan terlarut. Pelarut merupakan zat yang melarutkan dan biasanya jumlahnya lebih banyak. Nah, sementara terlarut merupakan zat yang terlarut. Nah, ini biasanya jumlahnya lebih kecil. Misalnya larutan garam, maka zat terlarutnya adalah garam, sementara pelarutnya adalah air. Pada umumnya, larutan berupa cairan, namun terdapat juga beberapa larutan terjadi dalam bentuk gas dan padat. Contohnya, larutan gas. Nah, larutan gas ini adalah udara yang terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas-gas lainnya. Nah, sementara contoh larutan padatan adalah stainless steel. Kelarutan itu menerangkan tingkat suatu zat saling melarutkan. Kemampuan melarut bergantung pada gaya tarik partikel zat larut dengan partikel pelarutnya. Misalnya, tadi proses pelarutan garam dalam air, maka molekul air pertama-tama itu akan menarik molekul garam menjauh satu dengan yang lainnya, sehingga suatu saat tercapai suatu keadaan molekul air itu tidak mampu lagi memisahkan molekul garam dari yang lain, atau yang kita kenal dengan istilah jenuh. Nah, butiran garam ini terdiri atas ion natrium dan klorida yang terikat bersama dalam formasi yang disebut dengan kisi kristal. Nah, air itu akan melarutkan garam dengan menarik ion dari kisi kristal dan mengelilinginya. 7. Warna. Nah, warna setiap benda itu memiliki warna yang berbeda-beda. Warna merupakan sifat fisika yang dapat kalian amati secara langsung. Nah, warna yang dimiliki suatu benda itu merupakan ciri tersendiri yang membedakan antara zat satu dengan zat lainnya. Nah, misalnya saja susu itu berwarna putih, karbon yang kita kenal dengan istilah arang itu berwarna hitam, kemudian kulit pisang yang masak itu berwarna kuning, dan lain-lainnya. 8. Daya hantar listrik. Nah, daya antar listrik ini merupakan kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Benda logam pada umumnya dapat menghantarkan listrik. Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik kita kenal dengan istilah konduktor. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik kita kenal dengan istilah isolator. Daya hantar listrik pada suatu zat dapat diamati dari gejala yang ditimbulkannya. Misalnya, tembaga dihubungkan dengan sumber tegangan dan sebuah lampu. Akibatnya, yang dapat kalian amati adalah lampu dapat menyala. Nah, daya hantar listrik ini merupakan sifat fisika. 9. Kemagnetan. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda digolongkan menjadi 2, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, sementara benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Misalnya, terdapat campuran antara serbuk besi dan pasir. Nah, pemisahan campuran ini tidak dapat dilakukan dengan penyaringan ataupun pengayakan. Namun, cara yang lebih mudah yang dapat kita lakukan adalah dengan mendekatkan sebuah magnet pada campuran tersebut. Nah, karena serbuk besi itu termasuk bahan magnetik, maka serbuk besi akan tertarik pada magnet sehingga dia akan terpisah dari pasir. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Sifat ini dapat dikenali dari pengamatan dan pengukuran terhadap perubahan kimia. Sifat kimia suatu zat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, kestabilan. Yang kedua, kereaktifan.
Yang ketiga, daya ionisasi. Yang keempat, mudah terbakar. Yang kelima, busuk dan asam. Yang keenam, berkarat. Yang ketujuh, mudah meledak. Dan yang terakhir, beracun. Kestabilan. Kestabilan yaitu sifat zat terhadap mudah tidaknya terurai oleh pengaruh panas. Contoh, pada suhu kamar, air bersifat stabil sebagai molekul H2O. Saat H2O dielektrolisis dengan adanya arus listrik, maka akan terurai menjadi gas hidrogen, H2, dan gas oksigen, O2. 2. Kereaktifan. Kereaktifan yaitu mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Contoh, besi mudah sekali bereaksi dengan oksigen di udara dan air yang menyebabkan terjadinya karat. 3. Daya ionisasi. Daya ionisasi yaitu mudah tidaknya suatu zat mengalami ionisasi. Proses ionisasi ini akan menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik saat dilarutkan dalam air. Contoh, garam dapur dan gula pasir. Nah, ini dapat dibedakan daya ionisasinya ketika dilarutkan dalam air. Garam dapur atau NaCl ketika dilarutkan dalam air akan mudah terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Nah, sedangkan gula pasir atau sukrosa C12H22O11, nah ini tidak akan mengalami yang namanya ionisasi. Ionisasi ini merupakan suatu proses untuk menghasilkan ion. Ion merupakan atom atau gugus atom yang telah kehilangan suhu atau beberapa elektronnya sehingga menjadi bermuatan positif atau kita kenal dengan istilah kation, ataupun memperoleh satu atau beberapa elektron sehingga bermuatan negatif atau kita kenal dengan istilah anion. Terjadinya ionisasi ini dapat dibuktikan dengan daya hantar arus listrik. Larutan garam dapur dapat menghantarkan arus listrik karena ion positif dan ion negatif dari NaCl tersebut bermuatan listrik dan bergerak bebas sehingga lampu akan menyala. Sementara itu, sukrosa atau gula pasir, nah ini tidak terionisasi sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik dan lampu pastinya tidak akan menyala. 4. Mudah terbakar. Keterbakaran yaitu dapat tidaknya suatu zat terbakar, contoh air dan bensin. Nah, ini sama-sama merupakan zat yang berwujud cair. Akan tetapi kedua zat tersebut dapat dibedakan dari bau dan sifat keterbakarannya. Bau bensin itu sangat khas, sedangkan air itu cenderung tidak berbau. Bensin mudah terbakar di udara apabila terkena api, sedangkan air tidak dapat terbakar, bahkan sebaliknya justru memadamkan api. 5. Busuk dan asam. Akibat terjadi reaksi kimia dalam suatu makanan atau minuman dapat mengakibatkan makanan dan minuman tersebut akan membusuk dan berubah rasa menjadi asam. Penyebab pembusukan pada makanan atau masakan adalah mikroorganisme berupa ragi, jamur, ataupun bakteri. Ontolosis adalah proses pembusukan makanan disebabkan zat yang terkandung dalam makanan itu sendiri dan adanya reaksi kimia antara zat yang dikandung dalam makanan dengan oksigen di udara. Pembusukan makanan ini menyebabkan rusaknya nilai gizi, tekstur, dan rasa makanan, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan kita. Contoh, nasi dibiarkan berhari-hari ini akan bereaksi dengan udara, atau susu dibiarkan berhari-hari akan basi dan berubah rasa menjadi asam. Untuk menghindari proses pembusukan makanan, nah kita bisa lakukan dengan beberapa teknik, baik itu teknologi tinggi ataupun teknologi sederhana. Salah satunya pengawetan makanan, yaitu upaya menahan laju pertumbuhan mikroorganisme pada makanan. Sejumlah teknik standar yang telah dikenal secara umum oleh masyarakat luas antara lain pendinginan, pengasapan, pengalengan, pengeringan, pemanisan, ataupun pengasinan. 6. Berkarat. Sifat kimia berkarat atau korosi terjadi karena reaksi antara logam dan oksigen pada suatu benda. Benda berkarat ini disebabkan karena terjadi reaksi yang menghasilkan zat jenis baru. Korosi atau proses pengaratan adalah proses elektrokimia. Pada proses pengaratan, besi bertindak sebagai pereduksi dan oksigen bertindak sebagai pengoksidasi. Benda dapat digolongkan menjadi dua yaitu benda yang mudah berkarat dan benda yang tidak dapat berkarat.
Benda yang mudah berkarat adalah logam seperti besi dan seng. Sementara benda yang tidak mudah berkarat, contohnya adalah plastik dan kaca. Beberapa cara untuk menanggulangi besi atau logam lainnya agar tahan dari proses pengaratan antara lain, yang pertama, melapisi besi atau logam lainnya dengan cat. Yang kedua, membuat logam dengan campuran yang homogen atau serba sama. Nah, ketika pembuatan atau produksi besi atau logam lainnya di pabrik. Yang ketiga, pada permukaan logam kita beri oli atau vaselin. Yang keempat, menghubungkan dengan logam aktif seperti magnesium melalui kawat agar yang berkarat adalah magnesiumnya. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah berkarat pada tiang listrik, besi, ataupun baja. Nah, magnesium ini akan ditanam tidak jauh dari tiang listrik. Yang terakhir adalah melakukan proses galvanisasi, yaitu dengan cara melapisi logam besi dan seng tipis atau kita kenal dengan istilah timah. 7. Mudah meledak. Interaksi zat dengan oksigen di alam ada yang mempunyai sifat mudah meledak seperti magnesium, uranium, dan natrium. Ledakan adalah peningkatan dalam volume dan pengeluaran energi dengan cara berbahaya, biasanya dengan pengeluaran suhu tinggi dan menghasilkan gas. Sifat ledakan ada yang alami dan buatan. Nah, contoh ledakan alami yaitu letusan gunung berapi, sementara contoh ledakan buatan adalah bom. 8. Beracun. Terdapat beberapa zat yang memiliki sifat kimia beracun, antara lain insektisida, pestisida, fungisida, herbisida, dan rodentisida. Zat beracun tersebut digunakan manusia untuk membasmi hama, baik serangga maupun tikus. Bahan kimia beracun adalah bahan kimia yang dalam jumlah kecil bisa menimbulkan keracunan pada manusia. Umumnya zat-zat beracun atau toksik itu masuk lewat pernapasan ataupun kulit lalu beredar ke seluruh tubuh atau organ-organ tertentu. Tetapi bisa juga zat-zat beracun tersebut berakumulasi seperti dari golongan pestisida yaitu organoklorin, organofosfat, karbamat, ataupun arsenik. Demikian penjelasan tentang sifat fisika dan kimia. Bila video ini kalian rasa bermanfaat, kalian bisa share, like, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.